Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah, kalian sebelumnya sekali. Sebelum kita belajar ada baiknya kita berdoa yang dipimpin oleh ketua kelas. Berdoa silakan kita. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. 3. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Selamat siang anak-anak. Guru BPK dari nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam BPK, salam cerdas, berkarya terus, menyenangkan, luar biasa, hebat, hebat, hebat. Terus semangat, semangat, gak semangat. Melihat, mendengar, melihat, fokus, teguh konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Iya. Sudah pulang. Ini siapa yang tidak masuk? Bapak saya. Adinda, Anggita, Asifa, Ada Pak. Christopher, Fadila, Irwansa, Justin, Ada Pak. M. Azza, Ada Pak. Moiza, Mutia, Muhammad Adnan, Muhammad Arya, Ada Pak. Muhammad Fikri, Ada Pak. Muhammad Rizal, Ada Pak. Nabila, Ada Pak. Nafia, Rahma, Sultan, masih semua ya. Masih adakah dari kalian yang ingat tentang materi pembelajaran yang sebelumnya? Kita mempelajari tentang ya silakan Nak. Masyarakat daerahku. Masyarakat di daerahku. Jadi kita mempelajari tentang materi masyarakat di daerahku. Juga berikan contoh kepada Bapak tentang masyarakat yang ada di daerah kalian. Silakan. Orang tuaku bekerja. Orang tuaku bekerja. Ada yang lain? Silakan. Anak-anak di daerahku sekolah. Anak-anak di daerahku sekolah termasuk kita ya, termasuk kalian. Jadi ada yang bekerja, ada yang sekolah, ada yang melakukan aktivitas apa lagi Nak? Jual beli. Dia melakukan kegiatan aktivitas jual beli dalam satu ruang lingkup suatu daerah. Itu dari sebuah di daerah dia yang jual beli, warung kecil, warung besar, pasar, gitu kan? Termasuk juga yang ada di pekerjaan yang ada di sekitar kita itu adalah kegiatan dari masyarakat yang ada di daerah kita. Kita lanjut materi selanjutnya, buka halaman 151 ya, halaman 151 materi tentang Indonesia Kaya Budaya.
Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah mendeskripsikan keragaman budaya dan kearifan lokal di daerahnya masing-masing. Jadi kita mempelajari hampir seluruh luas wilayah Indonesia, tapi di sini kita hanya mengambil wilayah Palembang saja atau Sumatera saja. Kita lebih dominan atau lebih mengkecil ruang lingkup pembelajaran kita. Tapi tidak menutup kemungkinan kita akan mempelajari daerah-daerah lain. Terus sebab sesuai dengan materi kita akan mempelajari keragaman budaya dan kearifan lokal di daerahnya masing-masing. Yang kedua, kita akan mempelajari tentang mengetahui manfaat dan kelestarian keragaman budaya Indonesia. Jadi kita mengetahui tentang manfaatnya apa? Bagaimana cara melestarikannya? Ya, kita mengetahui apa manfaat dari kearifan lokal dan budaya, ya. Dan kita juga mempelajari tentang kelestarian keragamannya seperti apa. Lanjut. Ya, ini sama-sama ya. Dari lagu ini, apa yang kalian ketahui atau apa manfaat yang kalian dapatkan dari lagu tadi? Ya, silakan. Dapat mengetahui ragam banyak suku Indonesia. Kita mengetahui banyak ragam suku dan bangsa Indonesia. Benar. Ada yang lain? Pak, kita pelajari ini tentang kebudayaan, salah satu kebudayaan di Indonesia. Salah satu kebudayaan itu adalah salah satu permainan di wilayah Indonesia. Aduh, ya kalau di Indonesia, kalau di Palembang sendiri ada permainan juga, ya. Nah, kita perhatikan konsepsinya. Apa judul lagu? Dalanan dari permainan yang dinyanyikan dalam video tersebut yang kita putar tadi sekarang. Cuka-cuka suam, benar. Nah, lagu Cuka-cuka suam berasal dari daerah mana? Ada yang tahu? Silakan. Jawa Tengah. Ya, benar. Pakaian adat daerah mana yang dipakai oleh anak-anak pada video tersebut? Silakan. Nah, Jawa Tengah. Jadi materi tadi atau video tadi, permainan dan pakaian adat dipakai anak-anak tersebut merupakan contoh kearifan lokal daerah Jawa Tengah. Apa yang dimaksud dengan kearifan lokal? Ada yang sudah belajar kemarin kita sudah belajar tentang kearifan lokal. Silakan. Iya, benar. Ada yang lain? Silakan. Iya, ada yang lain? Kearifan lokal adalah Kearifan lokal adalah yang diajarkan oleh orang tua dan guru. Nah, ada yang lain? Masih ada lagi tambahan? Tidak lagi? Ya, benar. Itu adalah jawaban dari kalian. Kearifan lokal itu adalah segala sesuatu yang sudah diajarkan secara terus-menerus oleh orang tua dan guru serta masyarakat kepada diri kita sendiri. Betul. Biasanya kearifan lokal ini diajarkan secara langsung maupun diajarkan secara tidak langsung. Oke? Contoh yang secara langsung, seandainya kalian berdiri di depan pintu,
Nak, jangan pergi ke depan pintu nak, tidak baik. Itu yang diajarkan secara langsung. Gitu. Nah, ada yang tidak ada lokal yang kita pelajari secara tidak langsung, kita belajar sendiri. Contohnya apa? Contohnya permainan tadi. Oke, contohnya permainan tadi. Coba semua kita lihat, oh kayak gitu mainnya. Terus biasanya anak laki-laki bermain layang-layang. Oh kayak gitu layang-layang, ada angin deras bisa naik layang-layang, kalau tidak ada angin tidak bisa naik layang-layang. Nah jadi kita secara kasat mata, kita secara logika kita belajar sendiri tentang kearifan lokal tadi. Tapi ada juga kearifan lokal yang diajarkan oleh guru, orang tua, dan masyarakat serta keluarga kita pada umumnya. Ya, tentang pengguruan, tentang sifat baik, tentang kedisiplinan itu diajarkan oleh orang-orang yang di sekitar kita. Ya, tapi tidak menutup kemungkinan kearifan lokal tadi bisa kalian pelajari sendiri, gitu kan? Bisa kalian pelajari sendiri. Yang namanya mencuri itu adalah dosa, gitu kan? Tidak baik untuk kita lakukan. Yang namanya berbohong adalah dosa sama. Jadi kita mengetahui itu secara tidak langsung. Lanjut lagi. Bagaimana cara agar warisan budaya tetap lestari? Ada yang tahu nggak? Ya, silakan. Tetap belajar budaya Indonesia. Dengan belajar budaya Indonesia lagi. Bagaimana cara kita agar warisan budaya tetap lestari? Lagi yang lain? Tidak ada lagi? Nah, ayo kita bahas. Bagaimana cara agar warisan budaya tetap lestari? Terus kita pelajari, terus kita kembangkan, terus kita ikuti perkembangan atau kita lanjutkan ke generasi selanjutnya. Halo, coba Bapak tanya tentang cupak-cupak suam. Ada yang pernah bermain? Pernah? Pernah. Ada yang pernah? Ada yang tidak. Coba Bapak tanya lagi. Tentang pantak lele. Ada yang pernah bermain? Tidak pernah. Lalu kan? Lalu, pernah Pak? Sebab itu tidak diajarkan kepada kalian. Teknologi mengubah daya pikir kalian untuk melakukan sebuah tindakan yang akan kalian lakukan di lapangan. Lalu Bapak dulu bermain di lapangan. Jam 3:30 habis asar langsung pergi ke lapangan. Oke, yang wanita-wanita teman-teman Bapak yang wanita mainnya kok banyak boneka-bonekaan. Kami banyak layang-layang atau kamu bermain pantat lili. Nah, kemajuan teknologi mengubah pola pikir kalian. Mainnya di mana? Di rumah dengan menggunakan Nah, inilah cara kita harus mewariskan budaya. Agar apa? Agar kalian tetap bisa mengetahui tentang kebudayaan Indonesia. Ya, jangan sampai kebudayaan wilayah Indonesia ini diambil oleh negara lain. Halo, contohnya apa? Contohnya rendang. Rendang itu pernah diklaim oleh negara Malaysia sebagai makanan kebudayaan negara Malaysia. Oke, batik pun pernah diklaim oleh negara tetangga. Katanya batik ini warisan negara kami. Batik ini adalah warisan budaya kami. Nah, kalau di Indonesia ada apa? Di Palembang ada apa? Pakaian ada kita. Salah satunya adalah songket. Nah, songket ini kebanyakan masyarakat di Palembang khususnya tidak bisa membuat songket lagi. Kalau tidak ada yang bisa membuat songket tadi, alhasil apa? Alhasil tidak ada lagi songket yang ada di Palembang. Dan kemungkinan besar songket tadi akan diklaim oleh negara lain sebagai kebudayaan negara. Hanya kita mau belajar tentang warisan budaya. Agar tetap ada sekali, agar tetap ada, agar seterusnya anak cucu yang ada di kita ini tetap mengetahui tentang ini. Ini baru salah satu contoh loh, Bapak kasih contoh pantak ini, kita suruh. Betul. Kalau sumur Bapak dulu karet permainan karet sudah biasa ya. Nah, sudah biasa.
ada yang namanya dakocan. Nah, dakocannya, ada permainan dakocan. Oke, jadi banyak permainan kami pada masa tersebut. Ada ular naga, ada nenek sihir. Oke, jadi banyak permainan yang seru pada masa-masa ini sehingga kalian itu tidak bisa lagi meneruskannya. Apa penyebabnya? Teknologi. Itu yang harus kalian lestarikan dan harus kalian budayakan. Ya, terus yang ketiga, yang selanjutnya adalah apa manfaat adanya budaya di sekitar kalian? Tahu ya sekarang? Menumbuhkan rasa cinta tanah air. Menumbuhkan rasa cinta tanah air dan yang lain. Apa manfaat adanya budaya di sekitar kalian? Bisa jawab? Menumbuhkan rasa cinta kepada tanah air, itu sudah benar. Jadi manfaat adanya budaya tadi kita mengetahui banyaknya kebudayaan yang ada di Indonesia sehingga kita bangga dengan negara kita. Betul. Ya, Indonesia terdiri dari banyak pulau dengan beribu-ribu bahasa, dengan beribu-ribu budaya, ya, dengan beberapa jenis makanan, permainan. Ini yang bisa kita membuat manfaatnya. Kita mengetahui manfaat-manfaat dari sumber daya dan kebudayaan yang ada di Indonesia. Indonesia ini memiliki banyak ragam suku budaya, banyak agama, banyak bahasa, sehingga pada masa sekarang ini seluruh yang ada di wilayah Indonesia itu bisa kita pelajari dengan baik. Nah, terbentuknya kearifan lokal. Kearifan lokal itu adanya kebiasaan masyarakat. Ini yang pertama. Yang kedua, dilakukan terus-menerus secara turun-temurun, memiliki nilai dan norma, budaya, dan terbentuk kebudayaan kearifan lokal. Nah, dari sini kita mengetahui adanya kebiasaan masyarakat. Masyarakat yang memiliki kebiasaan akan membentuk yang namanya kebudayaan. Asal ada kebiasaan, asal ada kebiasaan. Dilakukan secara terus-menerus. Dinilai memiliki nilai dan norma, akhirnya terbentuklah yang namanya budaya atau kearifan. Ini ada yang tahu tak salah satu contoh dari kebudayaan atau kearifan lokal yang ada di Indonesia? Tahu salah satu yang dilakukan secara terus-menerus? Apa kasih contoh? Salah satunya adalah tahlilan. Nah, tahlilan itu adalah kebiasaan masyarakat. Ketika ada orang masyarakat yang meninggal, ketika ada masyarakat yang meninggal, pasti malamnya tahlilan. Pasti malamnya tahlilan. Setelah tahlilan ada budaya 3, 7, 40, 100, 1000, setahun, 2 tahun, 3 tahun. Nah, jadi di sini kebiasaan. Kalau siapapun yang ada di daerah masyarakat, dia pasti akan bangunannya. Nah, ini dilakukan secara terus-menerus. Dari zaman dulu, setelah agama Islam masuk ke Indonesia, sampai sekarang kebudayaan ini dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Nah, akhirnya apa? Memiliki nilai dan norma. Apa nilainya? Tahlilan tadi. Tahlilan tadi. Normanya apa? Mempermudah keluarga atau yang wafat untuk mendapatkan doa. Agar apa? Agar dosa-dosanya diakui dengan cara tahlilan. Lalu apa? Terbentuklah budaya atau kearifan lokal. Nah, dari sini terbentuknya budaya. Ini syaratnya. Jadi kebiasaan tadi kita lakukan secara terus-menerus. Kalau seandainya cuma sekali baik, hanya sekali saja, itu bukan budaya namanya. Ada lagi contohnya. Salah satu contohnya ialah pakaian kalian sholat. Ketika
zaman penjajahan Indonesia setelah mereka dimakailah baju merah putih. Merah putih yang kalian pakai ini adalah lambang semangat. Oke, lambang semangat yang ada, yang harus kalian tumbuhkan di dalam diri kalian agar kalian tetap agar kalian tetap belajar. Dipakailah lambang merah putih. Semangat gitu. Semangatlah kalian. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita jangan belajar. Dipakailah lambang merah putih. Sampai sekarang, dari zaman penjajahan Indonesia setelah Indonesia merdeka sampai sekarang, inilah yang disebut dengan budaya. Ya, ini adalah salah satu kebudayaan dari pendidikan. Itu nilai dan norma. Dan normanya apa? Atau nilainya apa? Nilainya adalah suatu hal yang bermanfaat atau yang bisa dimanfaatkan di dalam dunia. Jadi dari kita lakukan. Coba, sampai sini ada pertanyaan mungkin? Boleh kita lanjut paket selanjutnya? Paham? Assalamualaikum, selamat pagi. Salam budaya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kearifan. Selamat menyaksikan. Kita akan membahas tentang apa itu kearifan dan. Nah, menarik kan? Jika kamu mau, bisa tulis di kolom komentar di bawah ini ya. Nah, itulah salah satu kebudayaan yang ada di wilayah Kalimantan. Materi tadi ada pertanyaan lagi sebelum kita masuk ke lembar kerja kelompok. Paham? Ngerti semuanya? Paham. Nah, ini kita akan lakukan kegiatan kerja kelompok. Bapak bagi kelompoknya menjadi 4 kelompok sesuai dengan yang ada di pembelajaran ini. Jadi langsung bapak ini kelompok 1, ini kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Kelompok yang ada tanda mata pelajaran kalian. Sama-sama kerja atau boleh juga dari divisi lain. Satu menit lagi. Tiga sudah? Sudah? 4? Sudah? Ya, kita presentasi di depan kelompok. Ini mau bapak tunjuk atau kalian maju sendiri? Maju sendiri. Siapa yang mau maju duluan? Kelompok 4, silakan kelompok 4. Bukan namanya, kelompoknya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu dari hasil presentasi atau hasil dari diskusi kelompok 4 yang akan kita bahas oleh Bang. Terima kasih kelompok 4, kita beri tepuk tangan dulu. Breaking sedikit, ayo untuk diri kita sendiri, tepuk semangat. Nah, ini kita sudah kelompok. Kelompok di sini Bapak bagikan asesmen formatif terus sebagai penilaian individu. Kelompok tadi penilaian kelompok, ini penilaian individu. Bapak bagikan kepada kalian satu persatu, silakan dikerjakan. Bapak beri waktu 5 menit.
Sudah? Sudah Pak. Sudah? Sudah. Nah, nanti kalau kalian sudah selesai dan sudah paham tentang materi ini, yang sudah silakan dikumpul sama Bapak. Bapak. Sudah? Sudah? Selesai semua ya. Kita bermain game. Di sini ada spin the wheel tentang materi kita, kebiasaan anak kulit dan kebiasaan masyarakat di sekitarku. Ini maksudnya Bapak kalian bikin sendiri, kalian scroll sendiri dengan spin. Kita bagi per kelompok. Kita bagi per kelompok. Siapa yang ingin spin dari spin yang pertama kali dari kelompok? Ada kelompok satu. Kelompok satu. Ya, kalian mau aku? Aku ya. Ayo klik. Aku bacakan. Banyak tradisi yang ditentukan oleh gambar kreatif dilaksanakan setiap tahun dari kelompok dari daerah provinsi. Ini juga coba kita bahas sama-sama tentang ditafsirkan bersama-sama tentang materi kita hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Silakan. Berlaku dalam masa menunjukkan masyarakat untuk melindungi dan mengolah lingkungan secara lestari. Ya benar. Nah coba kalau untuk cara menjaganya, bagaimana cara menjaganya? Ayo. Digunakan dan dalam kehidupan sehari-hari. Ya benar. Nah yang ketiga memanfaatkan kebudayaan. Bagaimana cara memanfaatkan kebudayaan? Memanfaatkan kebudayaan atau memanfaatkan budaya. Alat berbangsa sebagai sumber dunia. Ya. Jadi ini kita sudah tentang ini nanti diskusi kepada kalian. Bapak anggap materi ini sudah selesai. Ya, Bapak anggap kalian sudah mengerti tentang materi hari ini. Untuk materi pembelajaran selanjutnya kalian pelajari tentang bagaimana mendapatkan semua keperluan kita. Untuk pelajaran selanjutnya kalian belajar tentang ini, kita akan pelajari kalian di rumah. Sebelum Bapak tutup, silakan kalian untuk pelajaran hari ini, silakan kalian menyimpan seluruh buku-buku kalian di dalam tas. Ya, tas bukunya dibakar sudah sebentar. Oke, saya Berdoa dimulai.
pembelajaran hari ini. Silakan istirahat di rumah. Apabila Bapak ada salah, Bapak mohon maaf. Kepada Allah Bapak mohon ampun. Bapak tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.